Setiap kita ini akan pulang. Setiap kita akan berpindah. Di dunia saja kadang kita pindah tempat, pindah tugas, pindah domisili. Bukankah setiap perpindahan butuh bekal? Anda dari Jakarta datang ke Garut, bukankah butuh bekal? Butuh kendaraannya, butuh kecukupannya, butuh materinya. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan, menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah tidak. Bekal yang dibawa saat berpulang dan kita katakan meninggal dunia itu hanya satu, yaitu amal saleh. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan amal saleh kecuali dengan kalimat zikrullah. Zikir. 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 Zikir adalah nama lain dari amal saleh. Sekaligus secara bahasa juga pengingat. Seakan Allah ingin mengatakan, hei ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir. Bukankah kita diperintahkan menunaikan salat? Salat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Baca Quran, Quran disebut dengan zikir. Quran surah Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Disebutkan 4 kali di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Doa itu amal saleh disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Udzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Anda setelah salat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka kata Allah, ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar berapa keuntungan yang diraih? Di kantor berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal apa bekal zikir yang telah kamu siapkan. Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun puluhan tahun kita hidup, untuk sholat pun belum mampu mengenal, mengetahui, memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Bahkan diberikan usia yang banyak pun, jangankan menghafal Quran, untuk baca pun masih belum punya waktu. Hadirin, anak-anak sekarang, kami katakan kepada Anda, saya membimbing anak-anak penghafal Quran. Ada yang matanya tak mampu melihat. Ada yang otaknya lumpuh. Usia 3 tahun, 4 tahun, menghafal Quran. Sampai hafal 30 juz. Dan ketika kami tanyakan kepada mereka, kenapa Anda menghafal Quran? Mereka katakan, untuk menjadi bekal ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak matanya buta. Orang katakan buta, kami katakan ditutup matanya oleh Allah supaya tidak memandang maksiat. Dia menghafal Quran, bapaknya menggendong, menaikkan ke motor, diantarkan ke penghafal Quran. Sampai selesai hafalan Qurannya, ketika dia pulang ditanya, kalau kami ingin berikan hadiah, apa yang kau harapkan? Kata beliau, saya hanya ingin doa saja.
supaya Allah meringankan hisab saya di hari kiamat. Saya ingin katakan, ya Allah, saya mengakui saya banyak berbuat dosa. Maka mohon dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini, kurangi hukuman kami ya Allah. Ringankan hisab kami ya Allah. Anak kecil, matanya buta, belum baligh, belum berlaku hisab, menghafal Quran supaya minta hidupnya diringankan di hadapan Allah dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai detik ini mengharapkan surga Firdaus, tapi belum serius mencari bekal, maka dengan cara apa lagi dan berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk mendekat kepadanya. Karena itu insan beriman, bangun kekuatan, bangun silaturahim, jauhi sifat terpecah belah, jauhi polarisasi, satukan cinta di antara kita. Setelah itu tingkatkan ibadah kita, niatkan setiap pekerjaan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tempat yang kita pijak, pakaian yang kita kenakan, kelak semua akan bersaksi di hadapan Allah. Itulah ikhtiar dan ibadah kita yang telah kita lakukan selama berkehidupan.